warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIM, perkenalkan nama saya Rianti Wardia. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 2019 007 39667 dan NIM 2231 2970 7501. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi listrik statis pada kelas 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Seperti biasa ya, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu dan siapkan kelasnya. Silakan ketua kelas. Yuk siap, belum belajar lagi kita mulai. Doa selesai. Jadi siap. Salam pada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang duduk dulu, kita tepuk PPK dulu ya. Pendidikan penguatan karakter. Jadi nanti diharapkan karakter kalian seperti itu. Oke? 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk. Ya. Ibu lihat kelasnya sudah rapi, sudah bersih, berarti siap ini untuk belajar ya. Oke. Ibu absen dulu ya. Yang ibu panggil namanya seperti biasa berdiri bila hadir. Oke. Ika Suharti. Hadir Bu. Indah Widya Saputri. Hadir Bu. Dwi Hazra. Hadir Bu. Juliana Sinaga. Hadir Bu. Mila Aulia. Hadir Bu. Moning Dianiksi. Hadir Bu. Intan Munajaya. Mustika Ananda Putesa. Hadir Bu. Isma Rohani. Hadir Bu. Nandifa. Hadir Bu. Keisha Viviana. Hadir Bu. Suci Pujayanti. Hadir Bu. Zahra Amraini. Hadir Bu. Rio Wicaksono. Hadir Bu. Muhammad Adnan. Hadir Bu. Amir Din. Ervin Susandi. Hadir Bu. Rowindo. Gak hadir ya, sakit. Oke. Sri Utami. Oke. Haji Hasan. Oke. Hasan. Ya. Hari ini kita sudah masuk bab 4. Kemarin kita belajar tentang pewarisan sifat sudah kita kupas tuntas ya kan? Ada yang mirip ayahnya, ada yang mirip ibunya, gitu ya. Sekarang kita belajar listrik statis. Oke, mau tanya dulu. Kalau misalnya ngomongin listrik, apa yang kalian pikirkan? Ada nggak yang mau berpendapat? Apa tadi? PLN. Oke, ada yang lain? Gak apa-apa, ini nggak ada salah benar. Koslet, oke, ya ada setrumannya gitu ya. Oke. Setrum biasanya yang dialihkan ke listrik seperti ini ya. Terus ibu tanya, meja ini ada listriknya nggak? Enggak. Ada nggak? Oke, nggak apa-apa ya. Itu masih pembukaan awal ya. Coba dilihat dulu video ini. Wow. Itu video siapa? Video siapa? Dia bisa menangkap petir. Kalian bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Jangan dicoba ya. Nanti pindah ke dunia lain. Oke. Itu tadi film. Jangan ditiru. Karena kenyataannya itu seperti ini. Coba dilihat. Itu lihat. Pernah nggak lihat petir kayak gini? Kalau misalnya ada petir, kalian ngapain?
Terus datang hujan, datang petir. Masuk Bu. Ya, di luar ceritanya. Mau masuk ke rumah siapa? Berserah diri juga mau puasa. Memasrahkan diri, berlindung di bawah pohon. Oke, ada lagi? Itu belum ibu validasi benar apa enggak ya? Ada yang berlindung di bawah pohon, betul nggak itu? Coba dari mana asalnya? Kalau dilanya itu di bagian mananya? Apanya? Di awal bukan? Hah? Oke. Jadi petir ini ada kaitannya dengan listrik statis. Tapi kalau petir ini terlalu besar, terlalu berbahaya kalau mau kita praktekkan. Jadi nanti kita praktekkan yang sederhana aja, yang konsepnya masih sama-sama petir ya. Oke. Tapi sebelumnya, kalau kita mau belajar, itu kita harus tahu dulu tujuannya ya. Kebaca nggak ke belakang? Oke, ibu mau Amir, coba baca yang nomor 1. Melalui kegiatan pemahaman juga tentang peristiwa atau berjalan peristiwa tadi dapat memberikan contoh pada sejarah karakteristik yang berjalan sehari-hari di lingkungan dengan ini. Yang saya kedengar nggak? Kedengar? Lumayan. Kalau itu soalnya, waduh seperti itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nanti ada kegiatannya pengamatan video kayak tadi. Dan kemudian literasi, nanti boleh kalian baca buku dari internet pun boleh. Kemudian diskusi kelompok. Terus percobaan sederhana. Nanti dari percobaan itu kalian memecahkan masalah ya. Kemudian nanti setiap kelompok presentasi ya. Jadi penilaiannya apa? Nanti ada 3 jenis penilaian yang akan ibu nilai kalian. Pengetahuan maksudnya kalian tahu sejauh apa listrik statisnya. Nanti ibu kasih tes dari Google Form ya. Nanti ibu kasih tesnya melalui link. Nanti ibu kirim di grup. Kemudian keterampilan unjuk kerja ya. Nanti presentasinya gimana, berhasil nggak? Bisa nggak kalian menjelaskan yang kalian presentasikan itu? Terus kemudian sikapnya harus bertanggung jawab, harus percaya diri, disiplin dan jujur. Yang nilai siapa? Bukan ibu yang nilai ya. Nanti yang ibu nilai yang atas sama yang ini. Tapi sikap yang nilai adalah temannya ya. Jadi setiap kelompok harus kerjasama. Nanti dinilai temannya kelihatan. Si A tidak mau mengerjakan ini gitu, kelihatan nanti di situ ya. Oke. Jadi di awal sebelum belajar kita pretest dulu. Semuanya keluarkan HP-nya. Ini ada linknya. Ibu kirim juga di grup. Link yang ini. Dibuka linknya, kalian kerjakan pretestnya. Waktunya 5 menit. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Ibu bisa lihat kemampuan kalian awalnya gimana, ya. Tadi sudah pretest kita ya. Gak apa-apa, ada nilainya yang rendah, ada yang 20, gak apa-apa. Karena ini masih penilaian awal. Namanya kita belum pelajari ya. Tapi ada juga yang nilainya 75. Siapa tadi yang nilainya 75? Tadi dia udah baca buku dari rumah ya. Terus, oke. Ini ada video. Nah, oke. Coba lihat, itu ada balon yang digosok-gosokkan ke rambut. Terus rambutnya ketarik. Nah, ada yang tahu itu kira-kira kenapa bisa terjadi? Karena listrik. Oke. Pernah nggak lihat film? Film tapi ya bukan dibuat-buat. Itu dia kesetrum, terus rambutnya berdiri. Oke. Ya, sudah mulai terlihat ya. Jadi gini, ada masalahnya di sini. Kenapa balon yang digosok rambut dapat menarik rambut? Oke, nggak perlu dijawab sekarang. Nanti kalian percobaan dulu baru dijawab. Kemudian apa jenis muatan listrik yang terjadi pada balon itu? Muatannya apa aja? Kemudian bagaimana cara membuktikan kalau benda memiliki muatan listrik? Ya kan? Sementara kita pegang nggak korslet ini dipegang nggak apa-apa. Kemudian bagaimana proses terjadinya petir? Ya. Dan kenapa Bu? Tadi balon kemudian jadi petir. Nah, nanti percobaan-percobaan yang akan kalian buat itu sama kejadiannya dengan terbentuknya petir, ya.
Oke, waktunya kita percobaan dengan kerja kelompok. Di sini sudah ada alat-alat sederhananya. Kalian boleh lihat di YouTube, di internet caranya. Kita coba kelompok ambil kertas ini. Di sini sudah ibu siapkan bahan-bahan sesuai dengan LKPD kalian. Setiap masing-masing kelompok silahkan ambil bahan-bahan yang dibutuhkan dari depan meja ini. Ayo, setiap coba diperhatikan di LKPD-nya, ya. Walaupun LKPD kalian berbeda-beda, tapi nanti tujuan dan percobaannya sama. Semuanya, halo. Hai. Oke, walaupun sudah siap, harus tetap semangat ya. Di langkah-langkah kegiatannya, semuanya ikuti. Ibu akan keliling menilai keterampilannya, ya. Jangan ada yang jauh-jauhan gimana mau kerja kelompok kalau jauh-jauhan, ya. Semuanya kerjakan sesuai dengan ini sambil ibu perhatikan, ibu nilai, ya. Ini juga dibantu coba. Iya bu, iya bu, dua-duanya digosok. Dinding. Ibu. Dirambut Atan gak lengket-lengket. Berhasil ya. Oke, jadi penemuan yang ini catat ya di sini. Nanti kalian presentasikan lagi di depan. Caranya presentasikan di depan. Jadi dijawab. Jangan apa bisa kejadian. Oke, bisa lagi. Kita potong di sini. Oke, berarti berhasil ya. Jangan lupa ininya, ini yang paling perlu. Jawab sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan. Nanti dipraktekkan lagi di depan ya. Terus dijelaskan. Terus kenapa dijelaskan di sini kami bisa bertugas. Ini sudah berhasil. Kalian berhasil. Berhasil tadi ya? Berhasil. Berarti sekarang kita membuat laporannya, ya. Setiap kelompok Berhasil pakai kertas. oke, mantap. Nah, tadi kan ada yang sempat gak berhasil. Nah, terus tiba-tiba berhasil. Coba dianalisis dulu apa penyebabnya tidak berhasil, apa penyebabnya berhasil. Diapain? Oke, kurang lama berarti menggosoknya tadi ya. Nanti dijelaskan dulu ya. Oke, halo. Hai. Jadi ibu kasih kesempatan semuanya mengisi LKPD-nya dari hasil percobaannya. Nanti masing-masing kelompok di depan mempresentasikan seperti yang kalian coba tadi sampai berhasil. Terus jelaskan sesuai dengan di LKPD-nya. Misalnya di LKPD-nya apa yang terjadi dengan balon, nanti kami jelaskan. Setelah kami menggosok dengan ini, balonnya seperti ini dan seterusnya, gitu, oke? Mana yang berhasil ini apa ini? Selesai. Saatnya kita presentasikan dulu. Ya, kelompok lain yang tidak presentasi, siapkan pertanyaannya untuk yang sedang presentasi. Yang presentasi, nanti kalian buat percobaan yang kalian sudah buat, terus jelaskan. Terus kalau ada yang tanya, kalian harus bisa jawab. Oke, silakan kelompok dua maju.
Apakah masuk dalam Bang, coba pause sebentar, Bang. Oke, semuanya, semua kelompok memperhatikan kelompok 2. Nanti kalian siapkan pertanyaannya dan kelompok 2 harus bisa menjawab. Oke, sekarang demonstrasikan apa sesuai dengan percobaan yang ada di AKPD kalian. Semuanya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan ilmu berdasarkan yaitu ada Nadine, Isma, Elvin, Intan. Di sini tentang cara Oke, langsung praktekkan di mana ceritanya? Gimana ceritanya? Oke, itu diapain dulu? Pipetnya? Oke, perhatikan. Pipetnya digosok, dua-duanya digosok ya? Oke. menggosokkan tangan kanan pada sedotan secara berkelompok dalam waktu 2 sampai 3 menit. Oke. Kita perhatikan ya sama-sama apa yang terjadi. Kelompok 2 ini mau buat sulap ini. Ibu apa? Oke. Keren kan? Oke. Sekarang kita dengarkan kelompok 2 menjelaskan percobaan mereka, ya. Ayo. Apa yang terjadi dengan sedotan pertama dan berikan alasannya mengapa itu bisa terjadi. Yang pertama, apa yang terjadi dengan sedotan pertama dan berikan alasannya mengapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, gosokkan tangan kanan pada sedotan secara berulang-ulang dalam waktu 2 sampai 3 menit. Berlanggan sedotan pada botol air mineral seperti dengan gambar. Apakah ada perbedaan jika kedua sedotan digosok? Jika sedotan sama-sama digosok, maka akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan jika satu sedotan tidak digosok, maka terjadi saling menarik. Setelah sedotan digosok dengan tangan, jenis muatan listrik apa yang terdapat pada tangan, apa jenis muatan listrik yang terdapat pada sedotan, apa demikian. Jenis muatan listrik pada tangan positif dan jenis muatan pada listrik negatif. Karena jenis pada sedotan negatif, maka jenis muatan pada sedotan beralih kepada sedotan. Apakah lama menggosok sedotan untuk mengambil muatan listrik yang dihasilkan? Ya, karena semakin lama menggosok sedotan, maka muatan listrik akan semakin besar. Oke, itu tadi percobaan dari kelompok 2. Kelompok lain ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan. Tunjuk tangan. Siapa? Oke, Indah. Dari mana kita mendapatkan muatan negatif? Oke, dari mana Bibir mendapatkan muatan negatif? Silakan kelompok 2 dijawab. Siapa yang mau jawab? Oke. Dari tangan. Dari mana? Dari tangan. Oke, dari tangan. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Oke, kelompok 4. Bagaimana interaksi antara pipet yang digosok dan pipet yang tidak digosok? Oke, interaksinya yang ditanya. Siapa mau jawab? Oke, silakan. Iya. Jika sedotan sama digosok, maka akan tidak digosok. Sedangkan sedotan tidak digosok, Oke, pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab. Seperti biasa kepada kelompok yang sudah
Waktu melakukan percobaan apakah pernah gagal? Oke, pernah gagal nggak sebelumnya? Berarti kalau semakin lama menggosoknya tadi semakin lama juga nempelnya. Oke, ya luar biasa sekali ya presentasi dari kelompok 2. Sama seperti tadi semuanya tepuk hebat. Oke, silakan kelompok 1. Silakan dulu. Oke, teman-teman di bawah. Wow, sudah 2 tadi ya percobaan listrik gratis. Sudah kayak main sulap ya. Menggunakan benda-benda sederhana yang mudah ditemukan. Sekarang kelompok siapa yang mau tampil? Kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Jarak Preli, Juliana Sinaga, Gihaja, Pribumi Caksono. Tujuannya mengetahui jenis-jenis muatan listrik, alat dan bahan, gunting, kertas, balon atau rambut dan rambut. Maka jika balon tidak digosok maka akan menempel. Oke, coba dijawab. Tidak, karena semuanya masih netral. Oke, jadi kalau bendanya bermuatan netral nggak bisa. Oke, kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya perhatikan dan harus menyiapkan pertanyaan. Oke. Semuanya perhatikan, berhasil nggak ini percobaannya? Sedotannya harus digosokkan ke benda lain. Oke, oh bergerak. Wow, magic. Sarang pulpen digosok dengan kain wol. Apa yang terjadi pada sarang pulpen didekatkan dengan kertas? Tidak terjadi apa-apa. Setelah sarang pulpen digosok dengan kain wol, apa yang terjadi pada sarang pulpen didekatkan dengan kertas? Setelah sarang pulpen digosok dengan kain wol, kertasnya akan bergerak karena perpindahan panas kain wol ke pipet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang berorganisasi mendefinisi lidah wajah sendiri bila Allah yang berjalan dari Oh, bisa ketarik dia ya. Selanjutnya digosokkan ke benda lain. Kesimpulannya adalah setelah tidak digosokkan di dalam kopi, kemudian tidak didekatkan pada potongan kertas kecil, maka potongan tersebut akan tertarik oleh mereka. Hal itu terjadi karena muatan listrik atau elektron berpindah pada saat benda digosokkan sehingga menjadi bermuatan negatif. Oke, jelas sekali ya penjelasannya. Terakhir, tepuk hebat. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Bawa kembali bahan-bahannya. Tadi kan udah digosok ya. Sekarang ibu mau memperlihatkan gimana sih, kenapa bisa ya? Seperti apa sih yang dinamakan elektronnya? Bagaimana proses perpindahannya? Semua lihat ke depan. Ibu menggunakan pen simulasi. Nah, apa gimana motornya? Ini netral, kemudian digosokkan ke mengkol, pindahlah muatan negatifnya ke balon. Jadilah balonnya bermuatan iya betul negatif. Oke, karena dia negatif dia bisa nempel ke dinding yang bermuatan netral. Kedua balonnya sama-sama bermuatan negatif. Bisa nggak balonnya
pembelajarannya ya. Yang nomor 3, bagaimana membuat benda bermuatan listrik? Oke, Ibu Mau Zahra, jawab. Bagaimana membuat benda bermuatan listrik? Tadinya netral, tidak ada reaksi apa-apa. Bagaimana caranya? Digosokkan kepada benda yang mempunyai elektron. Oke, jadi nanti elektronnya pindah ya. Oke, yang keempat, apa saja contoh gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Ika. Terjadinya petir. Mobil terbakar karena banyak bergesekan dengan asap dan menimbulkan api. Yang menempel pada layar TV, mesin fotokopi. Oke, yang nomor 5, bagaimana proses terjadinya petir? Nadine. Petir bisa terjadi karena awan yang bergeser satu sama lain setelah bergesekan pembentukan elektron bebas yang kemudian sering berkumpul sehingga memiliki daya potensial untuk menyebar permukaan yang bermuatan positif. Oke, yang terakhir, apa yang harus kalian lakukan jika terjadi petir? Sesa dulu, banyak caranya. Sesa dulu. Satu, segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika sedang berada di luar ruangan dan mendengar guntur. Oke, 1. Yang lain, oke Indah. Jika berada di kolam renang, segera naik dan menjauh karena petir dapat mengandalkan ke energi air. Oke, 2. Yang ketiga masih ada? Oke, Isma. Jangan berlindung di bawah pohon karena pohon sama tidak dapat mengeluarkan ke tubuh. Oke, tadi di awal pelajaran tanya, kalau misalnya ada petir, gimana? Katanya berlindung di bawah pohon. Habislah sampai petir. Ya. Oke, ada lagi? Oke, seperti Jauhi yang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi mudah tersambar. awalnya bergesekan terus. Nah, lihat ya. Coba perhatikan. Ini kan ada awan. Awan yang ini tadinya netral, dia bergesekan ngambil yang negatif ini, udah sampai kelebihan. Di sini kan ada positif. Kalau ada muatan positif ketemu negatif gimana? Saling tarik karena berbeda. Jadi yang negatif ini dia berusaha menyambar ke permukaan bumi. Jadi siapa yang duluan dapat? Pohon ini apa gedung ini? Hah? Pohon ini apa gedung ini? Siapa yang pilih pohon? Siapa yang pilih gedung? Oke. Jadi logikanya gini kan, dia kan muatannya negatif, tentunya dia akan sampai kepada yang lebih tinggi. Makanya kita tidak boleh berlindung di bawah pohon, karena nanti pohonnya disambar petir ke bawah kita kena. Jadi usahakan kalau misalnya lagi di luar hujan, usahakan masuk ke dalam ruangan, ke dalam mobil, seperti itu ya. Oke. Tadi sudah jelas kesimpulannya. Tadi Ibu sudah nilai keterampilannya masing-masing luar biasa semuanya. Yang belum Ibu nilai adalah pengetahuannya. Semuanya ambil HP-nya. Ini kita uji pengetahuan dulu. Linknya ini. Oke, sekarang untuk menguji pengetahuan Ibu buat dari quizzes ya. Semuanya silahkan join my quiz. Kemudian masukkan kode 593939. Oke? Oke, sudah gabung semua. Ibu mulai ya. Ya, konduksian. Pakai spasi Oke. Ayo. Hanya 10 soal. Coba lihat. Oke. Di posisi pertama ada Ika Suharti, kemudian Juliana, kemudian Muhammad Adnan. Tepuk tangan dulu. Tadi Ibu sudah menilai keterampilan, pengetahuan kalian juga sudah melalui quizzes, ya. Kemudian sekarang penilaian antar teman. Masih dengan HP-nya, klik link yang ini.
ada linknya, Ibu kirim di grup. Kalian nilai bagaimana pembelajaran Ibu pada hari ini, ya. Dijawab saja dengan jujur, ya. Nanti di situ tidak ada menuliskan nama. Jadi misalnya pembelajarannya membosankan gitu boleh. Ya kan nggak ketahuan namanya siapa, itu tersembunyi ya. Oke. Kalau menyenangkan dibuat menyenangkan. Oke. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Berikutnya kita akan belajar tentang apa? Hukum kolom. Jadi sebelum mulai pelajaran seperti biasa kita ngapain? Berdoa. Siapa yang pimpin doa? Oke, Adnan silakan pimpin doa. Terus ulang berdoa, berdoa juga. Doa selesai. Beri siap. Salam.